Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Perjalanan. Kabupaten Blora merupakan salah satu wilayah paling timur di Jawa Tengah. Dengan luasnya hutan jati di wilayah ini disebut sebagai paru-paru Jawa Tengah. Di antara luasnya hutan tersebut, ternyata ada beberapa lokasi yang menyimpan misteri tersendiri. Banyak kejadian misterius yang berhubungan dengan luasnya hutan yang ada. Kejadian paling misteri adalah banyaknya yang tersesat di berbagai titik hutan Blora itu. Hari itu, Asih menumpang bis dari Semarang untuk menghadiri hajatan saudaranya di Bojonegoro, Jawa Timur. Jalur Semarang-Blora dipilihnya karena waktu tempuh lebih cepat dibandingkan jalur lainnya. Sore hari sepulang kerja di pabrik, dia pun langsung berangkat. Pada awalnya perjalanan, terlihat biasa-biasa saja. Tapi ketika memasuki wilayah Grobogan, Asih mulai mengantuk, sehingga ia memutuskan untuk tidur. Dalam tidurnya itu, dia justru mengalami mimpi buruk yang menyeramkan. Di dalam mimpinya, dia merasa berada di sebuah perkampungan kuno, semua warga yang ditemui, berwajah pusat pasi, dan sepertinya tidak ada seorang pun yang menyadari keberadaannya di sana. Semua orang-orang itu mengenakan pakaian Jawa kuno, yang mana para wanita hanya mengenakan kemben. Sedangkan para pria mengenakan celana hitam longgar, baju lurik, dan sebagian lagi telanjang dada. Masih dalam mimpinya, Asih menghampiri seorang wanita yang duduk tidak jauh darinya. Asih mengucap permisi, lalu menanyakan nama desa tersebut. Namun wanita itu hanya diam saja. Saat Asih mengulang pertanyaannya, tiba-tiba dia dihampiri seorang kakek-kakek, yang wajahnya pucat menyeramkan, dan terlihat dari kepalanya mengeluarkan darah. Sontak saja Asih kaget, dan menjadi histeris. Bersamaan dengan itu, dia terbangun dari tidurnya. Asih merasa bersyukur, karena semuanya hanyalah mimpi. Bis berjalan tidak terlalu kencang, Asih yang menengok dari jendela, ternyata hari sudah gelap. Bis yang ditumpanginya tiba-tiba berhenti, dan membunyikan klakson berulang kali. Awalnya Asih mengira, kalau ada kendaraan lain yang menghalangi jalan. Sejenak kemudian, dia kembali mengalihkan pandangan keluar jendela, namun betapa kagetnya Asih, karena dia melihat pemandangan di luar jendela, sangatlah gelap. Perasaannya semakin tidak enak, ketika udara di dalam bis mendadak sangat dingin. Bersamaan dengan itu, muncul suara-suara aneh dalam bis. Asih mulai beranjak melihat situasi, namun hal itu diurungkan, ketika melihat seluruh penumpang bus ketakutan. Dia kembali duduk, lalu mencoba memejamkan mata. Namun beberapa saat kemudian, dia merasa ada seorang yang menyapanya. Dia pun membuka mata, dan mendapati seorang wanita berkebaya, sudah ada di dekatnya. Wanita itu berpesan, agar Asih tidak tidur, dia harus tetap dalam kondisi sadar sepenuhnya. Wanita itu kemudian meminta Asih melihat keluar jendela. Kali ini Asih benar-benar sangat terkejut, karena pemandangan di luar sama persis dengan suasana yang ada di dalam mimpinya. Dengan rasa takut yang semakin menjadi-jadi, dia melihat di luar semua orang berwajah pucat. Kemudian dia melihat pasar tradisional, yang semua orangnya berpakaian tradisional zaman dulu. Bus terus melaju pelan, sehingga Asih bisa melihat keramaian pasar itu. Dia melihat barang-barang yang dijual, semuanya merupakan barang kuno. Mulai dari tembikar, lampu-lampu antik, cangkir, dan piring. Belum mengerti tentang apa yang dilihatnya, mendadak bis seperti menabrak sesuatu, hingga akhirnya mesin bis mati. Di saat yang bersamaan, wanita yang tadi menyapanya, pergi ke arah depan, dengan tersenyum sambil mengerakkan kedua tangan, seolah berpamitan. Asih kembali menoleh ke jendela, tapi perkampungan, dan keramaian pasar yang tadi dilihat, sudah hilang semua, berganti dengan suasana gelap gulita. Tidak berapa lama kemudian, terdengar suara panik, dan ribut ramai para penumpang. Konduktor bus dan sopir, meminta supaya penumpang tenang. Dari pembicaraan penumpang dan kondektur, Asih mendengar bahwa bis telah tersesat di hutan, tidak bisa keluar jalur, sehingga harus menunggu bantuan. Karena penasaran, Asih memberanikan diri keluar,
untuk mencari wanita berkebaya yang tadi sempat berbicara padanya. Namun wanita itu tidak ditemukan, dan akhirnya dia kembali masuk bis. Sementara beberapa penumpang masih di luar, membicarakan apa yang baru mereka alami. Suasana di luar memang ramai, beberapa warga kampung juga terlihat mulai berdatangan, termasuk pihak kepolisian. Saat di bangkunya itu, pandangan Asih tertuju pada sebuah pohon besar, yang berdiri agak jauh dari bis. Tanpa disangka, wanita misteri yang dicarinya, terlihat duduk di pohon, sambil tersenyum padanya. Asih membalas senyuman wanita itu, kemudian wanita itu pun menghilang entah kemana. Asih merasa, kalau sosok wanita tersebut, sebagai sosok penunggu hutan. Pada saat itu, Asih menyimpan apa yang dialami, menjadi rahasia sendiri. Dia tidak menceritakan pada penumpang lain, karena takut akan membuat suasana semakin panik. Selang sekitar 2 jam kemudian, datanglah pertolongan polisi, mengirimkan bis pengganti, dan mengevakuasi semua penumpang. Namun para penumpang, harus berjalan kaki sekitar 2 km, keluar dari hutan. Karena bis bantuan, tidak bisa masuk ke dalam hutan. Asih merasa bersyukur, tidak terjadi hal buruk atas dirinya. Dia sendiri tidak tahu, apa tujuan dari sosok wanita berkebaya, yang menyuruhnya agar jangan sampai tidur. Kejadian yang selalu dikenangnya itu, membuat Asih merasa penasaran. Dia pun mencari tahu, tentang hutan Jati Blora, tempat di mana bas yang ditumpanginya tersesat. Dari rasa ingin tahu itu, dia mendapati beberapa kisah, yang baginya juga sangat menyeramkan. Pada tahun 2003, ada kisah tentang order gaib, pentas ketoprak. Kisah ini terjadi, ketika sebuah kelompok seni ketoprak, mendapat undangan pentas, di sebuah rumah di desa dekat sana. Setelah pemilik rumah menunggu lama, rombongan kesenian ini tidak kunjung datang. Warga desa sempat kecewa, dengan ketoprak seni itu. Namun di keesokan harinya, mereka heran, karena menemukan rombongan ketoprak itu, berada di dalam hutan. Mereka mengaku, telah melakukan pentas di sana, dengan banyak penonton. Peristiwa selanjutnya, yang menghebohkan warga, terjadi pada tahun 2008. Saat itu, ada warga desa Kedung Brajan, yang mengendarai sepeda motor, dan melintas di kawasan hutan. Ketika itu heboh, karena sang pengendara motor menghilang. Banyak yang berpendapat, jika ia telah diculik ke alam jin, kawasan hutan tersebut. Setahun kemudian, yakni di tahun 2009, kisah mencekam, juga dialami seorang anggota sentra pelayanan masyarakat. Polsek Todanan Blora dalam bertugas, dia biasa pulang pergi bersepeda motor. Peristiwa terjadi, sewaktu perjalanan menuju Kunduran Blora. Dia ternyata, hanya berputar-putar di area pemakaman saja. Dan ia baru sadar, ketika dia ditegur seseorang pada siang harinya. Hal yang sama juga dialami oleh Vicky Satria. Saat itu bertepatan dengan bulan Suro, dia dalam perjalanan pulang dari berkunjung ke rumah temannya. Dalam perjalanan pulang itu, dia merasa melewati sebuah kota yang ramai. Setelah itu, dia bertemu dengan seorang ibu dan anak perempuannya, yang kebetulan ingin pulang. Vicky yang sendirian saja, mengantarkan ibu tersebut ke rumahnya. Usai mengantarkan ibu itu, dan hendak pulang, dia hanya berputar-putar di tengah hutan. Untungnya dia bertemu dengan seseorang tua berbaju putih, yang menunjukkan jalan utama ke arah keluar. Sampai sekarang, dia tidak tahu siapa sosok penolongnya tersebut. Kisah seram lainnya, juga dialami oleh seorang pria, bernama Andung. Pada waktu itu, dia baru mengantarkan temannya, ke daerah sekitar bekas stasiun lama Blora. Saat perjalanan kembali pulang, ada seseorang yang minta tumpangan. Seperti terhipnotis, dia pun segera memberi tumpangan, orang yang tidak dikenali itu. Setelah sampai di jalan raya, Andung diminta berhenti, untuk menaikkan 5 orang penumpang lagi, yang semuanya merupakan teman pria misterius itu. Setelah itu, Andung pun segera memacu mobilnya, sesuai petunjuk ke-6 penumpang misterius. Yang menurutnya, Andung serasa diajak berkeliling,
hingga wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Sesampainya di wilayah Desa Kemiri, Andung merasa tetap melalui jalan beraspal yang mulus. Ketika sampai di depan sebuah rumah, mereka minta berhenti, dan Andung pun turun untuk membukakan pintu. Saat itulah, Andung tiba-tiba tersadar, mobil sudah berada di hutan yang penuh dengan pohon-pohon jati dengan kondisi ban depan pecah. Sedangkan di sekitaran, tidak tampak rumah, dan yang terlihat hanya kegelapan. Kejadian misterius yang paling fenomenal terjadi pada Kamis tanggal 21 Juni tahun 2012. Bas Pahala Kencana dan 2 truk PT Varia Usaha Semen Gresik nyasar di tengah hutan Jati Blora. Ketika itu, sebuah bis Pahala Kencana melaju dari Jakarta menuju ke Madura. Sekitar pukul 2:30 dini hari, bis dengan 33 penumpang itu tiba di hutan. Pahala Kencana itu kemudian mengikuti 2 truk semen yang berada di depannya. 2 truk itu berjalan lambat, sehingga bis Pahala Kencana mencoba mendahuluinya. Namun karena jalan menanjak, bis tidak jadi mendahului. Setelah truk berhasil mendaki, sopir bis pun berusaha mendaki tanjakan. Namun tiba-tiba, mesin mati, bis tidak kuat menanjak, dan sopir pun turun untuk memeriksa kondisi bis diikuti para penumpangnya. Mereka pikir, mereka masih berada di jalur Pantura. Tetapi yang terjadi, justru berada di tengah hutan, yang terlihat hanya pohon jati besar di sekitar bis itu. Sementara jalan tempat bis berada, adalah jalan setapak. Dari beberapa kisah tersebut, Asi merenung, dengan keangkeran kawasan hutan, yang memberinya satu pengalaman tersendiri. Dia pun semakin yakin, bahwa ada alam lain di bumi ini, yang mana penghuninya adalah sosok kasat mata, yang bisa menampakkan wujudnya, demi memberitahukan pada manusia, bahwa mereka memang ada, dan memang nyata. Tinggal manusianya saja, yang seharusnya menyikapi dengan iman. Sekian, cerita yang bisa saya bawakan. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Dan jika ada salah kata, ataupun ucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.